Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bertemu kembali walaupun secara maya. Dan juga saya ngapalin wajah Anda gitu yang dihidupkan videonya ya. Siapa tahu ketemu di pasar, jadi kita saling bertegur sapa. Kali ini kita akan masuk pada pertemuan ketiga. Kemarin tinjauan pakai Zoom, kemudian yang kedua pakai video. Yang ketiga saya ajak Anda teori tentang membuka dan menutup pelajaran. Nanti di akhir Anda semua berkewajiban membuat video membuka dan menutup. Kemudian nanti video itu di-upload di Google Classroom. Kemudian video itu berdurasi hanya 2 menit. 2-3 menit lah ya, membuka dan menutup. Nah, bagaimana cara membuka dan menutupnya? Maka hari ini saya ajak belajar teorinya dulu. Jadi teori membuka, teori menutup. Nanti pada saat praktek dari teori tersebut bisa dikembangkan, diimprovisasi seperti apa membuka dan menutup. Nah, dari pertemuan kemarin saya menginginkan Anda membuat tugas, membuat daftar pertanyaan. Kenapa itu saya dahulukan? Karena di dalam membuka dan menutup juga kita perlu bertanya juga kepada murid. Misalnya, ini misal, anak-anak apa kabarnya? Nah, apa kabarnya kan juga pertanyaan. Jadi, membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Jadi membuka itu kegiatan yang wajib dilakukan oleh guru agar peserta didik siap mental, kemudian juga menumbuhkan fokus siswa kepada hal-hal yang dipelajari. Nah, pada teori pembelajarannya membuka pembelajaran itu menjadi penting dikarenakan kesan pertama. Ya, apalagi misalnya Anda menjadi guru baru atau PPL, pertama kali hadir di kelas, berarti membuka ini juga menjadi kesan pertama. Walaupun saya tidak percaya dengan kesan pertama, tapi ketika menjadi guru, Anda wajib untuk memperhatikan kesan pertamanya harus berkesan, harus betul-betul si murid itu sangat antusias. Jadi jangan belum apa-apa sudah kelihatan grogi sehingga nanti kesan pertamanya sudah jelek, berikutnya murid juga tidak mau lagi untuk fokus ketika kita ajar. Maka membuka pelajaran ini menjadi pintu penting pada saat mengajar. Kemudian berikutnya lagi menutup, ini juga tidak kalah penting pada membuka. Kalau membuka pintunya, kalau ini menutup, apa saja di menutup? Di menutup ini nanti yang wajib ada merangkum, kemudian refleksi. Refleksi itu seperti ini. Anak-anak selama 2 jam sudah Ibu jelaskan tentang fungsi. Bagaimana? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan tentang fungsi? Itu berhenti dulu sejenak. Setelah itu anak nanti menjawab. Nah, berikutnya lagi ditanyakan lagi, baik, berarti fungsi sudah kalian mengerti dengan sebaik-baiknya. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Apakah cukup senang diajar Bapak atau tidak?
kegiatan membuka dan menutup pelajaran itu tidak ada urutan-urutan rutin sebenarnya. Jadi secara gaya kemudian secara style itu bisa beda-beda. Hanya nanti ada beberapa kata kunci pada membuka. Misalnya kalau di petunjuk pengembangan RPP, di pembukaan itu ada apersepsi, kemudian ada motivasi, ada mengaitkan pelajaran hari ini dengan yang lalu, mengaitkan pelajaran dengan konteks yang sebenarnya, terus menjelaskan tujuan, menjelaskan akomodasi pelajaran, itu pada di membuka pelajaran. Kalau di RPP yang pernah kalian pelajari ada di bagian pendahuluan. Sedangkan menutup itu ada di akhir pelajaran. Nah, tengah-tengahnya itu kegiatan inti atau kegiatan apakah Anda pilih metode A, maka di kegiatan inti itulah kelihatan metode A yang diterapkan di pembelajaran. Apa sih tujuannya? Tujuannya kegiatan membuka menutup pelajaran yang baik berpengaruh positif terhadap proses belajar mengajar. Nah, proses pengaruh positif itu diantaranya adalah pertama timbulnya perhatian dan motivasi, kemudian siswa tahu batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Maka di pendahuluan itu memang udah jelas sekali bahwa kita ini mau ngapain, apa saja yang harus dilakukan, kemudian apa saja yang diperlukan dalam pembelajaran selama pertemuan itu udah jelas. Jadi di pembukaan si murid sudah tahu batas-batas apa, kemudian tugas-tugas apa yang harus dikerjakan. Kemudian siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pembelajaran dan pendekatan, siswa mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang dikuasai. Maka tadi saya sampaikan bahwa ketika membuka kita harus mengaitkan pelajaran hari ini dengan yang lalu. Misalnya, anak-anak hari ini pelajaran diferensial. Nanti pada hari ini kalian akan belajar bersama dengan Bapak bagaimana menurunkan fungsi pangkat 2, pangkat N menjadi turunan pertama. Sebelum itu, Bapak mengingatkan kalian terlebih dahulu. Sebelum kita belajar diferensial, apa yang kalian sudah dipelajari? Kita menginginkan jawabannya adalah tentang limit, ya, tentang limit. Karena limit itu menjadi prasyarat ketika akan mengajarkan diferensial. Karena di dalam rumus diferensial selalu ada limit X mendekati 0, fungsi X tambah A dikurangi FH dibagi H. Yang seperti itu, maka anak-anak harus diingatkan dulu tentang pelajaran sebelumnya. Ini untuk nomor D. Kemudian nomor E, ini Febri. Febri belum masuk-masuk nih dari tadi ya. Siswa dapat menghubungkan fakta-fakta keterampilan konsep yang tercakup dalam satu pelajaran. Jadi di dalam matematika itu ada fakta, ada konsep, ada prosedur. Lambang operasi, nama itu fakta. Berbeda ngajar fakta dengan ngajar konsep. Saya kembali ke sini ya, ini supaya Anda paham benar. Faktanya ini disebut dengan model tabung. Tapi ketika si guru bertanya, apa ciri-ciri tabung? Berarti guru bertanya tentang konsep tabung. Ketika guru bertanya lagi bagaimana menghitung volume tabung, maka guru sudah mengajar prosedur. Sekarang yang keempat. Bisakah kalian jelaskan, deskripsikan tentang tabung? Ini udah keempat. Dia harus menjelaskan fakta, harus menjelaskan konsep, harus menjelaskan prosedur. Tabung adalah bla 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 bla, misalnya. Cirinya terus, sifatnya terus, volumenya begini.
dari A sampai Z, si siswa sudah menjelaskan secara jelas, maka dia namanya metakognitif. Tugas guru itu mengantarkan murid-murid agar bisa seperti itu. Step by step. Dimaksud dengan step by step, coba diamati pelajaran matematik ketika SD, naik ke SMP, naik lagi ke SMA, naik lagi ke perguruan tinggi, bahasannya itu saja. Apakah kalian mahasiswa angka 2-nya berbeda? Tidak. Apakah ketika jadi mahasiswa model tabung berbeda? Tidak. Tapi yang membedakannya semakin lama, semakin dalam, semakin luas, semakin kompleks, semakin sukar. Tapi materinya tetap itu saja. Bilangannya juga lambangnya 1 sampai 9. Nggak ada roba-roba. Jadi artinya kita sebagai calon guru berkewajiban seperti itu. Baik, kita teruskan lagi tentang membuka dan menutup. Mohon izin screen lagi. Kemudian berikutnya lagi siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilan. Jadi tujuan membuka itu tingkat keberhasilan. Kok bisa Pak? Ya bisa, karena di dalam pembukaan guru akan menjelaskan begini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang turunan pertama dari fungsi N, X pangkat N. Setelah selesai mempelajari itu, kalian akan mampu menyelesaikan menyelesaikan apa tadi ya? Turunan pertama dari fungsi X pangkat 10. Nah, si siswa udah ngerti bahwa keberhasilannya nanti dia bisa menurunkan fungsi X pangkat 10. Itu di awal sudah dijelaskan di pembukaan. Oke, prinsipnya apa sih? Prinsipnya harus bermakna. Jadi pembukaan juga pendahuluan bermakna. Sekali lagi, style Anda juga menentukan ya bermakna atau tidak. Kalau memang punya sense of humor, ya dimulai dari humor, dimulai dari canda, ya jangan lama-lama candanya, nanti lupa belajar. Kemudian bermakna ini juga diartikan menarik perhatian. Menarik perhatian. Anak-anak, misalnya nih, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi tadi. Terus gurunya menempelkan gambar-gambar atau menampilkan gambar-gambar tentang fungsi. Pakai digital kan bagus gitu ya. Nah itu juga akan menarik. Kemudian berurutan. Jadi berurutan, tidak terputus-putus. Berurutan. Dan komponen keterampilan membuka dan menutup. Yang pertama membuka pelajaran dulu. Pada awal 1 jam pelajaran, di awal selalu akan membuka. Ini banyak cara untuk menarik perhatian. Jadi menarik perhatian. Gaya mengajar guru. Nah ini gaya, ini bisa beda-beda. Ada yang mahal senyum, ada yang senyum terus, ada yang seneng marah, kan gitu ya. Gaya mengajar guru. Penggunaan alat-alat bantu mengajar atau alat peraga. Kemudian pola interaksi yang bervariasi. Jadi ada guru yang masuk sudah lincah, gestur tubuhnya sudah bergerak kemana-mana, tangannya juga gerakan tangannya sesuai dengan kata-kata. Oke, sampai di sini dulu. Coba disimak dulu, ada A, B, C, D. Saya akan tunggu di antara Anda apa yang dimaksud, diberikan contoh bagaimana anak bisa merasakan ada kehangatan dan ada keantusiasan. Silakan. Misalnya dikasih gambaran menarik materinya seperti ini gitu Pak. Nanti siswa jadi lebih tertarik untuk belajar, ingin tahu gitu Pak. Jadi dikasih kayak daya tarik gitu Pak. Daya tariknya pakai magnet. Daya tarik.
Baik, itu pendapat Maratun. Pendapat yang lain? Fitria Anggraini. Oke. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Mungkin dengan cara bukan motivasi itu bisa dibuat menarik, bisa dengan tidak membosankan sehingga siswa dapat merasakan antusias dalam belajar, kemudian menimbulkan rasa ingin tahu itu dari metode tadi dengan mungkin metodenya bisa menggunakan sebuah yang apa ya, sebuah pembelajaran yang menimbulkan rasa ingin tahu dari siswa. Kemudian apa ya? Mungkin itu aja sih, Pak. Oke. Terima kasih. Satu lagi deh, siapa nih? Septi, Pak. Silakan. Septi Rahmawati. Iya, silakan Septi. Mungkin yang kehangatan dan ketulusan. Contohnya itu seperti guru memberikan apresiasi kepada siswa yang ketika saat mengajar siswa tersebut dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi guru itu memberikan apresiasi seperti tepuk tangan ataupun apresiasi lainnya. Mungkin itu saja. Jadi memberi arah atau acuan secara spesifik apa yang harus kita pelajari. Salah satunya misalnya tujuan dan batas-batas tugas. Tujuan belajar hari ini adalah kalian akan mampu menentukan turunan pertama dari fungsi X pangkat N. Sudah jelas. Menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan. Hari ini kita akan belajar secara kolaboratif. Pertama, kalian berkelompok. Berikutnya, nanti Ibu akan membagi lembar kerja. Lembar kerja tersebut kalian kerjakan selama 5 menit. Selesai tidak selesai 5 menit. Jadi anak-anak sudah tahu kalau diskusi 5 menit selesai. Contoh yang C. Pada minggu kemarin, masalah yang kita bahas adalah bagaimana penerapan fungsi linier dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini, Ibu akan melanjutkan masalah tadi, yaitu yang berkaitan dengan jual beli. Itu sudah dirangkai. Nah, yang dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Maka pertanyaan-pertanyaan tersebut yang sudah kalian buat, nanti akan juga dipakai pada pembukaan. Ya minimal pertanyaan acuan. Bagaimana PR yang kemarin, terutama nomor 5, bisakah kalian kerjakan dengan mudah? Itu sudah pertanyaan yang spesifik. PR kemarin ada nomor 5, bisakah dikerjakan dengan mudah? Enggak bisa, Pak. Nah, kalau enggak bisa, mari kita bahas bersama-sama. Karena memang guru sudah mendesain ada satu soal yang memang sukar dan diharapkan menjadi awal diskusi pada pertemuan berikutnya. Jadi sudah dirancang. Maka tugas juga harus dirancang, pertanyaannya juga harus dirancang. Membuat hubungan. Jadi di pembukaan harus membuat hubungan antara aspek yang relevan yang dikenal siswa dengan pelajaran hari ini. Membandingkan, mempertentangkan, menjelaskan konsep atau pengertian lebih dulu sebelum menyajikan bahan pelajaran secara terperinci. Ini cara-cara yang dapat dilakukan dalam menutup. Sekarang menutup, tadi membuka, ini menutup. Jadi ada 2. Pertama meninjau. Berarti hari ini kita sudah belajar tentang bla bla bla. Atau variasinya begini. Silakan kelompok A
B, C, atau D yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Itu juga bisa. Ya. Mengevaluasi itu artinya menilai pada pelajaran hari itu. Bisa memberikan demonstrasi keterampilan, mengaplikasikan ide baru, atau mengekspresikan pendapat siswa sendiri, atau memberi soal-soal tertulis. Berikutnya yang terakhir, bagian yang tidak disukai. Yaitu tugas. Jadi pertemuan keempat, ini pertemuan ketiga, pertemuan keempat kita akan bahas satu-satu video membuka dan menutup.